Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teofadli Mubarok dengan nomor induk mahasiswa 101210111 dari kelas C4 Manajemen, Program Studi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan membuat perencanaan SDM dan proses seleksi. Diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Manajemen SDM, dosen pengampu Ibu Leli Nirmalasari, SPD, MM. Untuk soal yang pertama, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk mensortir surat sebanyak 5.000 surat jika tingkat pelayanan standar 100 surat per 4 jam? Jawabannya, output pekerjaan yang direncanakan 5.000 unit atau 5.000 surat, waktu kerja standar per unit 4 jam, jam yang dibutuhkan 5.000 dikali 4 atau 5.000 surat dikali 4 jam, hasilnya 20.000 jam, waktu kerja produktif per pekerja adalah 100 jam, jumlah pekerja yang dibutuhkan yaitu 20.000 jam dikali 100 jam, hasilnya 200 orang. Jadi untuk pekerja mensortir surat sebanyak 5.000 surat adalah membutuhkan 200 orang. Nomor 2, jika Anda sebuah manajer SDM di sebuah perusahaan dan Anda harus memperkirakan bahwa karena sejumlah inovasi teknologi perusahaan, Anda harus mengurangi 25% karyawan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Saat ini karyawan di perusahaan berjumlah 155 orang. Jawabannya adalah tindakan yang akan diambil adalah dengan melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada beberapa karyawan yang kinerjanya kurang baik. Dengan catatan, PHK tersebut harus sesuai dengan peraturan prosedur yang benar. Prosedur PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penjelasannya sebagai berikut. Untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan uang pesangon 1 bulan upah. Untuk karyawan dengan masa kerja 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun, mendapatkan uang pesangon 2 bulan upah. Untuk karyawan dengan masa kerja 3 tahun sampai kurang dari 4 tahun, mendapatkan uang pesangon 4 bulan upah. Untuk karyawan dengan masa kerja 4 tahun sampai kurang dari 5 tahun, mendapatkan uang pesangon 5 bulan upah. Untuk karyawan dengan masa kerja 5 tahun sampai kurang dari 6 tahun, mendapatkan uang pesangon 6 bulan upah dengan UPMK 2 bulan upah. Untuk karyawan dengan masa kerja 6 tahun sampai kurang dari 7 tahun, mendapatkan uang pesangon 7 bulan upah dengan UPMK 3 bulan upah. Untuk
karyawan dengan masa kerja 7 tahun sampai kurang dari 8 tahun mendapatkan uang pesangon se- sebesar 8 bulan upah dan UPMK 3 bulan upah. Untuk karyawan dengan masa kerja 8 tahun sampai 9 tahun mendapatkan uang pesangon 9 bulan upah dengan UPMK 3 bulan upah. Untuk karyawan dengan masa kerja 9 tahun sampai 12 tahun mendapatkan uang pesangon 9 bulan upah dengan UPMK 5 bulan upah. Untuk karyawan dengan masa kerja 12 tahun sampai 15 tahun mendapatkan uang pesangon 9 bulan upah. Untuk karyawan dengan 18 tahun sampai kurang dari 21 tahun mendapatkan uang pesangon 9 bulan upah dan PMK 6 bulan upah. Dan eh, karyawan dengan masa kerja 21 tahun sampai kurang dari 24 tahun mendapatkan uang pesangon 9 bulan upah dan UPMK 8 bulan upah. Untuk karyawan dengan masa kerja lebih dari 24 tahun mendapatkan uang pesangon 10 9 bulan upah dengan UPMK 10 bulan upah. Jadi eh, pendapatan uang pesangon ditentukan oleh masa kerjanya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Soal yang kedua, hitung perencanaan SDM untuk menggarap sawah seluas 10 hektar bila diketahui bahwa standar waktu untuk mencangkul sawah adalah 20 dikali 4 kali 6 jam. Hasilnya 480 jam per orang. Waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan 20 hari. Jawabannya 480 jam dibagi 24 jam, hasilnya 20 hari. Jam kerja rata-rata penggarap kerja 6 jam. 6 jam dikali 20 hari, hasilnya 120 jam. Selanjutnya 480 dibagi 120, hasilnya 4 pekerja. Jadi untuk menggarap sawah seluas 10 hektar dengan waktu yang ditentukan adalah 20 hari, dibutuhkan 4 pekerja. Untuk soal nomor selanjutnya, nomor 4. Bila sebuah perusahaan membuka kantor cabang di sebuah kota yang jauh dari kantor pusat, aktivitas SDM apa saja yang harus dilakukan oleh Departemen SDM sebelum kantor cabang tersebut siap dijalankan? Perencanaannya adalah perencanaan dan analisis SDM di kantor sebelumnya untuk disiapkan di kantor yang baru. Selanjutnya, rekrutmen pekerja untuk di cabang yang baru. Setelah direkrutmen, dilakukan seleksi. Setelah dilakukan seleksi, ada proses training untuk mempersiapkan pekerja karyawan baru di cabang yang baru. Selanjutnya, soal nomor 5, yaitu membuat rekrutmen dan seleksi untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu yang sortir surat 5.000 surat. Proses yang pertama ada proses rekrutmen. Lowongan kerja untuk bagian sortir surat dibutuhkan secepatnya untuk bagian sortir surat. Kenapa dibutuhkan secepatnya? Karena
diberi waktu yang singkat. Kualifikasinya adalah pria atau wanita, bersedia sholat 5 waktu, umur maksimal 25 tahun, pendidikan minimal SMA, SMK atau sederajat, mampu bekerja secara tim maupun individu, bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cekatan, dan yang terakhir, terbiasa bekerja di bawah tekanan. Apabila Anda memenuhi kualifikasi yang di atas, kirimkan CV Anda dan surat lamaran ke email recruitment2022@gmail.com dengan menggunakan subjek recruitment sortir nama. Proses selanjutnya adalah seleksi. Seleksi yang pertama adalah seleksi berkas atau administrasi. Persyaratan yang harus ada adalah yang pertama ada surat lamaran. Selanjutnya ada daftar riwayat hidup, ijazah terakhir, SKCK, KTP, pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar. Yang terakhir ada surat keterangan sehat. Proses seleksi yang selanjutnya dilakukan dengan tes psikotes. Jenis tes psikotes yang akan digunakan adalah tes IQ, tes penalaran logaritma, logika dan aritmatika, selanjutnya tes Pauli, selanjutnya tes psikolog, DAM atau Draw a Man, selanjutnya tes IPPS atau Edwards Personal Preference Schedule. Untuk proses seleksi yang terakhir, dilakukan proses interview. Interview yang akan dilakukan oleh pihak HRD untuk banyak mengupas tentang kepribadian dan latar belakang kandidat. Pihak HRD juga akan menjelaskan seputar pekerjaan, lingkungan kerja, gaji, dan fasilitas yang akan diberikan perusahaan. Di proses interview ini, si pelamar harus memberikan fakta yang sejujur-jujurnya agar pihak HRD bisa menilai dengan baik dan tepat. Nah, untuk soal yang selanjutnya, soal nomor 6, bagaimana informasi analisis jabatan dan perencanaan SDM dapat membantu pengembalian keputusan program orientasi dan penempatan. Jelaskan. Penjelasannya adalah informasi analisis jabatan dan perencanaan SDM dapat membantu pengembalian keputusan dalam program orientasi dan penempatan kerja. Karena hasil dari analisis jabatan atau pekerjaan juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti pengklarifikasian, membuat desain dan perencanaan suatu pekerjaan. Klarifikasi pekerjaan dilakukan melalui proses pengelompokan pekerjaan atau jabatan tertentu atau penempatan kerja berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan, kecakapan yang dibutuhkan atau faktor lain yang erat kaitannya dengan pekerjaan. Setelah itu, bertujuan untuk mengatur penugasan kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi agar tidak overload di overload job di satu orang atau lebih untuk eh, menjalankan organisasi perusahaan yang baik. Selain kebutuhan organisasi, ada juga kebutuhan teknologi dan keperilakuan. Sedangkan fungsinya adalah menerapkan kegiatan kerja seseorang atau kelompok secara organisasional.
Jadi tidak ada, bawahan yang mengerjakan pekerjaan misalkan bagian manajer atau bagian direktur sesuai fungsionalnya masing-masing. Mungkin segi sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.